Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan sekalian dari Majelis Ta'lim Albab Rekayasa Industri yang Allah muliakan. Alhamdulillah. Ini rindu betul ini. Sudah setahun ya tidak ketemu langsung. Masya Allah. Masya Allah. Sama-sama rindu, Ustaz. Luar biasa. Khawatirnya sampai lupa jalan ke kantor ini kayaknya. Ada banyak yang lama WFH kayaknya ya. Ya Allah, kita terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan pada kita perlindungan dari situasi pandemi ini, juga buat kita, keluarga kita, teman-teman kerja kita, dan buat rekan-rekan kita yang Allah takdirkan sudah terpapar, semoga Allah berikan kesabaran pada mereka, pada keluarganya, dan juga Allah berikan juga pada mereka segera sehat, segar, bugar kembali. Amin ya rabbal alamin, insyaallah ya. Dan terus terang buat sebuah perusahaan apalagi yang sangat mengandalkan SDM, ini kondisi ini sangat berat ya, karena SDM itu sangat mahal membentuknya ini. Jadi kalau sampai terpapar kemudian sampai tidak produktif, wah itu efeknya berat itu bagi perusahaan ya. Maka mari kita sama-sama tetap gaspol lah bahasanya dalam hal ini untuk protokol kesehatan kita ya. Sudah mulai banyak kejadian akibat kelengahan-kelengahan yang terjadi ya. Intinya kita ikhtiar sebaik-baiknya supaya Allah berikan pada kita, kalaupun terpapar kita sudah ikhtiar yang sebaik-baiknya, dan itu menjadi bagian dari ikhtiar kita yang terbaiknya. Baik, teman-teman sekalian, alhamdulillah kesempatan baik siang hari ini saya ingin mengajak kita membahas sebuah tema yang tadi sudah disampaikan judulnya oleh moderator kita Ustaz Tommy, yaitu tentang sikap pemenang ya, sikap pemenang menghadapi musibah ya. Oke. Baik ya. Ini sudah di recording ya Ustaz Tommy ya? Sudah. Sudah ya, oke siap ya. Mungkin nanti kalau ada teman-teman yang ingin bisa ikut belajar di waktu yang lain, ya alhamdulillah sangat terbantu dengan majelis ini ya. Baik, ini tema kita kesempatan baik siang ini, yaitu tentang sikap pemenang menghadapi musibah. Ya. Jadi, apa itu musibah dan bagaimana kemudian sikap seorang pemenang berhadapan dengan musibah yang menimpa dia. Ya. Oke. 2021 ini terus terang kita cukup prihatin dengan kondisi bangsa kita ya. Secara umum ada rangkaian musibah yang 2019, 2020 belum berhenti sampai hari ini juga masih terus ya dengan pandeminya. Dan Masya Allah ya, mungkin banyak di antara masyarakat kita yang sudah mulai bosen dengan suasana dan protokol yang ada, sehingga mereka jadi lengah dengan protokol-protokol tadi. Masya Allah, ini semakin kondisinya semakin berat buat kita semua ya. Namun ternyata Allah takdirkan juga dalam suasana pandemi yang belum tuntas, ada beberapa kejadian di awal tahun ini yang membuat kita juga cukup terhenyak dan mengetuk hati nurani kita, kepedulian kita, kewaspadaan dan juga muhasabah kita ya, mulai dari adanya pesawat yang jatuh, kemudian banjir, gempa bumi, gunung meletus ya, Masya Allah. Ini membuat kita betul-betul berpikir ulang tentang apa yang sudah kita lakukan terhadap alam ini. Ya, Masya Allah. Baik. Nah, tentang musibah itu sendiri ada sebuah definisi yang diungkapkan oleh orang ulama ya. Nah, para ulama mendefinisikan musibah adalah segala sesuatu yang dibenci yang terjadi pada manusia ya. Kullu makruhin yahullu bil insan ya. Dalam Mujam al-Wasit ini didefinisikan seperti ini. Jadi segala sesuatu yang dibenci yang terjadi pada manusia. Jadi kalau pada musibah-musibah yang ada ini banyak
kita mengalami kehilangan harta benda, kehilangan rumah, kehilangan kendaraan, kehilangan pekerjaan dalam situasi pandemi seperti ini, kehilangan anggota keluarga, kehilangan rekan-rekan tercinta, ya Masya Allah ya. Jadi begitu banyak sesuatu yang sebelumnya merasa kita miliki, harta benda maupun persahabatan maupun pekerjaan, ya, keluarga, yang ternyata satu persatu Allah panggil. Dan mungkin kita sama-sama mengalami ya, di grup medsos kita ya hampir nggak ada pekan tanpa berita duka cita yang masuk ke medsos kita ya, entah itu di WhatsApp, di Facebook atau di Instagram atau yang lainnya, ya Masya Allah. Jadi rasanya semakin dekat malaikat ini kepada kita ya, atau ya tadi satu persatu yang sesuatu yang merasa kita miliki itu diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hilang dari kepemilikan kita ya. Rumah kebanjiran, rumah kena gempa, tempat tinggal harus mengungsi karena gunung meletus, atau karena pandemi harus isolasi mandiri, atau harus diopnam, Masya Allah ya. Itulah sesuatu yang rasanya sebelumnya kita miliki, tapi kemudian lewat musibah ini sesuatu yang kita benci, tapi kemudian ala kulli hal tetap terjadi pada kita. Nah, disinilah kemudian kita akan bahas apa sih sikap kita terhadap hal seperti itu. Ya. Kita kehilangan harta, kehilangan keluarga, ya, kehilangan pekerjaan dalam hal ini. Ya. Nah, saya ingin ajak kita berangkat dulu sebentar dari sirah nabawiyah dan sirah sahabat. Ya. Ketika mereka harus melakukan sebuah keputusan besar, yaitu berangkat hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini sebuah pengorbanan besar yang dialami oleh Rasul dan para sahabat. Ketika mereka memutuskan berangkat dari Mekah ke Madinah, maka yang jelas mereka korbankan adalah harta mereka. Karena banyak orang-orang kaya yang akan berangkat ke Madinah, itu diperbolehkan berangkat oleh tetangga-tetangga mereka, oleh kaum musyrikin di Mekah, tapi dengan syarat harta yang mereka miliki yang sudah mereka kumpulkan itu harus mereka tinggalkan. Ya, otomatis harta pekerjaan yang selama ini sudah mapan mereka lakukan, ketika mereka harus berangkat hijrah, itulah yang terjadi. Banyak pengorbanan besar. Ya. Belum lagi perjalanan yang juga cukup sulit dari Mekah ke Madinah ketika itu, bahkan Rasulullah pun harus mencari rute yang tidak lazim karena beliau dalam posisi sebagai DPO, daftar pencarian orang ketika itu. Ya. Masya Allah ya. Jadi sekali pengorbanan luar biasa bagi yang miskin papa, ya tetap memutuskan untuk berangkat ini juga perjalanan yang sangat jauh, 400 km dalam zaman seperti itu, ya jarak yang sangat jauh harus mereka tempuh. Jadi semuanya, baik yang mampu maupun yang tidak mampu, mengalami pengorbanan besar saat hijrah ini. Ya. Namun Masya Allah, biiznillah, Allah catat orang-orang yang berani berhijrah ini dengan catatan yang luar biasa, berulang-ulang Allah berikan pujian pada mereka dalam Al-Quran. Ya. Sampai akhirnya mereka tiba di Madinah, Rasulullah pun juga sama tiba di Madinah, waktu itu namanya masih Yasrib. Dan ini 3 hal utama yang Rasul lakukan saat beliau tiba di kota Yasrib ketika itu. Beliau membangun masjid, beliau melakukan, ya pertama ini beliau membangun masjid Nabawi sampai saat ini kita kenal. Yang kedua, beliau mempersaudarakan antara kaum Ansor sebagai pribumi yang ada tinggal di kota Madinah dengan para pendatang atau disebut dengan muhajirin, yang mereka datang dalam keadaan ya apa yang ada di fisiknya saja mereka bawa, ya harta bendanya, ya bahkan ada yang keluarganya nggak mau ikut hijrah, jadi bahasa sebatang kara dia harus berangkat ke Madinah ini. Dan itulah kemudian Rasulullah mempersaudarakan mereka yang dalam kondisi sangat membutuhkan pertolongan dengan para pribumi yang luar biasa supportnya terhadap saudara-saudara dari Mekah ini, ya kaum Ansor ya. Dan yang ketiga, Rasulullah membuat piagam Madinah untuk mengatur bagaimana kehidupan di Madinah antara kaum Ansor, Muhajirin serta kabilah-kabilah lain yang ada sekitar negeri Madinah. Ya. Oke. Nah ini gambaran Masjid Madinah di fase-fase awal yang ya seperti ini apa adanya ya. Ya. Dan ini bagian tempat sholatnya, waktu itu masih menghadap, di awal masih menghadap ke apa itu namanya, Masjidil Aqsa ya.
Ini bagian pojok belakangnya, disinilah ada kemudian sedikit naungan ya buat para sahabat-sahabat Rasulullah yang tidak punya tempat tinggal. Banyak di antara mereka dari kaum muhajirin yang tinggal di pojok Masjid Nabawi ini, ya. Maka disebut dengan Ashabus Suffah, ya, para penghuni pojokan. Ya. Inilah kondisi Masjid Nabawi di fase-fase awal ya. Belakang sana Gunung Uhud gitu ya. Nah, poin kedua, Rasulullah mempersaudarakan antara kaum muhajirin, kaum yang berhijrah dari Mekah yang memang sangat-sangat membutuhkan pertolongan dari kaum Ansor, kaum pribumi yang memang sudah settle tinggal di kota Yathrib atau kota Madinah sekarang ini ya. Inilah di antara yang Rasul persaudarakan. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq dari Muhajirin dengan Kharijah bin Zuhair dari Ansor, dan Umar bin Khattab dari Muhajirin dengan Utbah bin Malik dari Ansor, ya. Ja'far bin Abu Thalib dengan Muaz bin Jabal dari Ansor, ya. Kemudian Hamzah bin Abdul Muttalib dari Muhajirin dengan Zaid bin Harithah dari Ansor, dan kemudian juga Abdurrahman bin Auf dari Muhajirin dengan Sa'ad bin Rabi dari Ansor, ya. Nah, kita coba simak bagaimana mental pemenang yang ada di antara Muhajirin dengan Ansor ini. Muhajirin yang orang yang sangat-sangat membutuhkan bantuan karena mereka datang dengan apa adanya ada di fisik mereka, dengan kaum Ansor yang luar biasa, mereka sudah settle lama di negeri Madinah dan mereka punya mental berbagi yang sangat luar biasa. Ya. Mari kita perhatikan sikap pemenang yang sangat dahsyat dari, contohnya di sini adalah Sa'ad bin Rabi. Beliau ini dari golongan Ansor, ya, seorang pedagang besar yang tinggal di kota Madinah, dan juga Abdurrahman bin Auf, mantan pedagang besar yang tinggal sebelumnya di kota Mekah dan memutuskan untuk berhijrah. Ya. Dan ternyata Rasulullah mempersaudarakan mereka berdua ini sama pedagang besar ketika itu. Ya. Perhatikan bagaimana mental pemenang Sa'ad bin Rabi. Dan juga bagaimana mental pemenangnya Abdurrahman bin Auf sebagai orang yang layak diberi pertolongan sebenarnya. Ya. Dan ini ibaratnya ada saudara kita yang kita dengar ada kena musibah di Kalimantan Selatan, di Sulawesi Barat, atau juga di Jawa Tengah, Jawa Timur yang kena musibah gunung berapi, kita dapat informasinya, atau bahkan yang saat ini di kamp-kamp pengungsi di Suriah, ya. Itu kita dengar orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan, dan boleh dibilang ya kita sebagai pihak yang insya Allah berkesanggupan untuk memberikan bantuan, ya. Tapi mari kita bandingkan mental pemenang yang dimiliki oleh dua orang ini, ya. Sa'ad bin Rabi ketika itu menawarkan pada Abdurrahman bin Auf, ya, wahai saudaraku, aku adalah orang yang banyak harta di Madinah, maka pilihlah olehmu separuh hartaku dan ambillah. Masya Allah, ya. Bayangkan mereka baru pertama kali dipertemukan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Tapi kesiapan untuk berbaginya, Masya Allah, luar biasa sekali. Ya. Dia tahu Abdurrahman bin Auf ini mantan orang kaya, mantan pedagang besar, dan datang dalam keadaan apa yang ada di fisiknya saja saat ini. Maka dia tawarkan separuh hartanya untuk diambil, dijadikan sebagai modal usaha oleh Abdurrahman bin Auf. Ya. Bukan cuma itu tawarannya. Dia tahu Abdurrahman bin Auf punya keluarga yang sangat dicintai di Mekah, namun ternyata tidak mau ikut berangkat ke Madinah, tidak mau ikut hijrah. Maka tawaran berikutnya oleh Sa'ad adalah, Masya Allah, ini tawaran lebih ngeri lagi ya. Aku juga punya dua orang istri. Lihat siapa di antara mereka yang engkau sukai. Aku akan menceraikannya dan menikahnya denganmu. Masya Allah ya. Ini tawarannya tawaran level puncak semua ini ya. Masya Allah. Dan sekali lagi, ini kita lihat mental pemenangnya Sa'ad bin Rabi. Dia dengan apa yang dimilikinya, dengan hartanya dan keluarganya, itu begitu ringan dia bisa untuk berbagi pada saudaranya ini. Masya Allah ya. Baru-baru sekali dikenal itu. Ini. Ya. Tapi yang dihadapi ini adalah orang selevel Abdurrahman bin Auf. Orang yang namanya Rasulullah sebut sebagai 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ya. Terus terang saya nggak ngebayangkan nih, kalian tawarin levelnya kita nih, apa jawaban kita kira-kira nih? Ya. Udah kebayang lah kalau yang ditawarin levelnya kita kayak gini ya. Tapi sekali ini tawarin levelnya Abdurrahman bin Auf, orang yang Rasulullah sudah jamin, termasuk as-sabiqun al-awwalun, termasuk orang yang jamin masuk surga. Masya Allah ya. Perhatikan level jawaban dari Abdurrahman bin Auf ini, yang sebenarnya dia layak mendapat pertolongan, tapi jawabannya adalah dia balik mendoakan buat Sa'ad bin Rabi. Semoga Allah memberkahimu dalam hartamu dan keluargamu.
Masya Allah ya. Dia tidak minta semua itu, tapi justru malah balas kebaikan tadi dibalas dengan mendoakan. Semoga semakin berkah, semakin bertambah dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hartanya dan dalam keluarganya dari Sa'ad bin Rabi ini. Dan yang beliau mintakan setelah itu adalah ya, tunjukkan kepadaku arah ke pasar. Ya. Nah inilah di sini kelihatan betul gennya dari Abdurrahman bin Auf. Gennya adalah gen bisnismen, ya. Gen pedagang besar. Jadi berdagang berbisnis itu adalah sudah bawaannya dia, ya. Dan dia tahu disitulah kompetensi yang dia miliki. Ya. Keluarga boleh ditinggal, harta boleh ditinggal, tapi kompetensi akan ikut kemana-mana. Akan ikut kemana beliau berada. Dan ketika pun beliau tiba di kota Madinah, dia yakin kompetensinya, skillnya, pengalamannya, knowledge yang dimilikinya itu sudah terus ikut bersama dia. Dan itu menjadi bekal yang sangat dahsyat yang beliau miliki. Inilah sekali lagi harganya SDM, harganya skill knowledge pada sebuah SDM di situ ya. Dan ternyata itulah terbukti Abdurrahman bin Auf ketika kemudian dia ditunjukkan pasar Madinah, dengan cepat dia bisa membaca ritme yang ada di pasar Madinah, supply demand-nya seperti apa, dan dengan cepat dia bisa menjadi bagian dari pemain pasar yang ada. Dan Allah mudahkan kemudian beliau bisa mendapatkan kembali apa yang sudah ditinggalkannya di Madinah, di Mekah. Bahkan lebih banyak lagi Allah berikan kepada dia di negeri Madinah ini daripada yang sudah ditinggalkan di Mekah. Ya. Jadi, Masya Allah, di sini sekali lagi mental pemenang. Mental pemenang pada Sa'ad bin Rabi yang luar biasa mental berbaginya, dan juga mental pemenang dari Abdurrahman bin Auf yang sebenarnya layak mendapatkan support dari saudaranya, tapi beliau mau ikhtiar dengan kompetensi yang dimilikinya. Ya, Masya Allah ya. Dan saya melihat ini agak unik ya, mental orang-orang Ansor ini kok sepertinya menurun pada warga Indonesia. Ya, ini sudah hampir 2 tahun saya baca sebuah survei ya kemarin 2019 kemudian 2020 kemarin, bahwa ternyata dalam mental berdonasi Indonesia 2 tahun menempati peringkat pertama terus. Ya. Ini unik ini. Ya. Jadi karakter berdonasi orang Indonesia, karakter menolong orang Indonesia itu rupanya peringkat pertama dibanding negara-negara lain di dunia. Walaupun dalam keadaan sama-sama sulit ya, tapi luar biasa mental menolongnya luar biasa ya. Sementara ini agak apa namanya? Agak kontradiktif ya dengan membayar pajak. Ini bulan Desember kemarin kami mendapat banyak kesempatan mendampingi beberapa kantor pajak, dan di antara mereka para pimpinannya itu menyampaikan ada fenomena yang memang unik. Dalam kondisi pandemi ini penerimaan pajak itu jauh menurun. Ya. Jadi penerimaan pajak oleh wajib pajak jauh menurun. Tapi mereka juga menyampaikan, tapi ternyata penghimpunan donasi oleh lembaga-lembaga donasi yang ada itu jauh meningkat. Ya. Ini kan hal yang kontradiktif dalam hal ini ya. Betapa orang Indonesia kalau untuk hal donasi mungkin ada dorongan lebih dalam dari hati mereka ya, dari spiritual mereka, membuat mereka lebih ringan untuk berdonasi dibanding membayar kewajiban pajaknya ya, Allahu a'lam ya. Nah, ini menjadi kisah yang awal saya sampaikan ya tentang mental pemenang dalam hal ini. Ya, mental pemenang, orang yang bisa memberikan bantuan dengan orang yang layak memberikan bantuan. Sama-sama keduanya punya mental pemenang. Ya, Insya Allah. Itulah maka Allah berikan pujian kepada dua golongan ini, baik kepada muhajirin maupun kepada ansor ya. Inilah status muhajirin dan ansor yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Anfal ayat 74. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Ya, ini golongan muhajirin. Wallazina awaw wa nasaru, dan orang-orang yang memberi pertolongan, golongan ansor. Ulaika humul mu'minuna haqqa. Itulah orang-orang yang imannya benar-benar. Ya. Ya, ulaika humul mu'minuna haqqa. Lahum maghfiratu wa rizqun karim. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia. Ya, Masya Allah. Itulah Masya Allah ya. Jadi mereka yang meninggalkan banyak kekayaannya waktu hijrah ke Madinah, ternyata Allah berikan kembali kepada mereka warizkun karim. Ya, rezeki yang mulia pada mereka ya. Masya Allah. Ya. Ini banyak
pujian-pujian yang Allah berikan kepada golongan Muhajirin dan Ansor akan mental pemenang mereka ini yang luar biasa sekali. Ya. Termasuk saya juga baca kisah tentang orang-orang yang tadi yang tinggal di pojokan Masjid Nabawi, yang istilahnya Ashabus Suffah. Walaupun mereka tidak punya kerjaan tetap, tidak punya domisili, tapi mental mereka, mental anti minta-minta, mental ifahnya, mental menjaga harga dirinya luar biasa. Ya. Jadi mereka pagi hari usai sholat duha, mereka langsung berangkat ke tempat-tempat keramaian, mereka menawarkan jasa, menawarkan bantuan yang bisa mereka berikan pada orang-orang, dan dari situ mereka mendapatkan income. Ya. Jadi sama sekali tidak ada mental peminta-minta dalam kondisi seperti itu. Jadi Masya Allah, layak kalau kemudian Allah memberikan sebutan pada mereka, ulaika humul mu'minuna haqqo. Ya, bahkan Allah tambahkan, lahum maghfiratu wa rizqun karim, ya. Masya Allah. Baik, jamaah rahimakumullah, ya. Nah, sekarang saya ingin lebih detailkan bagaimana kemudian sikap pemenang menghadapi musibah ini yang bisa kita aplikasikan, ya. Nanti silakan file ini juga saya share buat teman-teman semua, dan nanti bisa di-share buat mungkin ada family kita yang juga sedang mendapatkan musibah. Ya, semoga ini menjadi bagian mengangkat sikap pemenang menghadapi musibah ini. Ya. Yang pertama adalah iman dan ridho terhadap ketentuan takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya terus terang, pandemi ini nggak pernah kita rencanakan, tapi Allah sudah merencanakannya. Musibah-musibah yang ada kemarin, pesawat jatuh, gempa bumi, banjir besar, ya, itu semua sudah ada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagian firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya, surat Al-Hadid surat 57 ayat 22, tiada suatu musibah pun yang menimpa di bumi dan ada pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis di kitab Lahul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Masya Allah, ya, sungguh yang demikian adalah mudah bagi Allah. Nah, ini kalau memahami ayat ini dengan kacamata ridho terhadap takdir, iman terhadap takdir, kita akan mudah menerimanya semua ini. Dan itu membuat hati ini nggak gampang stres, ya. Hati ini gampang lebih selamat sadar, lebih lapang, lebih selamat hati ini, ya. Dan juga Rasulullah menguatkan dalam hadis berikutnya, sungguhnya besarnya pahala itu seiring dengan besarnya cobaan. Ya. Sungguhnya jika Allah mencintai satu kaum, maka Allah akan memberi cobaan pada mereka. Masya Allah. Nah ini ketika kita iman pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan menilai seperti ini ternyata, ya. Rasulullah menyampaikan penjelasan. Jika Allah mencintai satu kaum, maka Allah memberi cobaan pada mereka. Maka barang siapa yang ridho terhadap cobaan itu, yang mendapat ridho Allah. Dan barang siapa yang murka, tidak berkenan, komplain terhadap cobaan tadi, maka dia pun akan mendapat murka dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, insya Allah. Jadi ini poin sangat-sangat awal terhadap semua musibah yang kita terima saat ini. Saya yakin semua ini tidak lepas dari qadarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan qadar itu baru kita ketahui kalau sudah terjadi. Ya, sekali kalau sudah terjadi itu sudah berarti sudah qadar. Ya. Dan terhadap yang sudah terjadi tadi, Allah berharap, Rasulullah berharap kita ridho dengan semua cobaan ini. Ya, salamatu sadar, lapang hati, lapang dada dengan semua yang terjadi ini. Ya, karena ridho atau enggak ridho ya sudah terjadi intinya. Maka lebih baik ridho. Ya, insyaallah, ya. Emang berat, apalagi kalau kita sendiri, keluarga kita sendiri yang mengalami musibah yang tadi, Masya Allah. Itu luar biasa, perjuangan mencapai ridhonya itu lebih dahsyat. Tapi perjuangan tadi itu seiring dengan besarnya pahala yang pesan Rasulullah ini. Ya. Oke. Yang kedua setelah ridho adalah kesabaran menghadapi musibah. Ya. Nah ini sabar menurut Imam Suyuti dalam tafsir Al-Jalalain, ya, beliau menyebutkan menahan diri dari apa-apa yang kita benci. Ya. Dan yang kita benci itu tadi musibah, ya, tadi definisi musibah di awal, ya. Dan disunahkan ketika terjadi musibah kita mengucapkan kalimat istirja. Ya. Ini kalimat yang istilah yang mungkin tidak terlalu sering kita dengar, ya. Kita lebih sering dengar bunyinya itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dan mungkin hari-hari ya pekan-pekan terakhir ini kita semakin sering mengirimkan pesan ini, ya, di medsos kita, ya. Itu istilah kalimat istirja. Dan disunahkan ketika terjadi musibah kita mengucapkan kalimat ini. Tidak harus kehilangan nyawa. Ya. Selain tidak harus kehilangan nyawa, kehilangan tempat tinggal, kehilangan pekerjaan, kehilangan harta, juga ini sama. Ya. Kalimat yang disarankan, disunahkan untuk kita mengucapkannya. Ya. Nah ini surah Al-Baqarah ayat 155, Allah memberikan pesan buat kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat
wa basyirish shabirin ya. Sungguh akan diberikan cobaan padamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kehilangan jiwa, dan kehilangan buah-buahan ya. Insyaallah. Tapi kemudian ditutup dengan wabasyiris shabirin. Berikanlah berita gembira pada orang yang sabar. Ya. Dan apa itu orang yang sabar? Di berikutnya dijelaskan, allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang artinya adalah sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jugalah kami kembali. Jadi nyawa ini, jiwa ini, keluarga yang kita miliki, pekerjaan yang kita miliki, harta, teman-teman kita, ya, Masya Allah. Itu sejatinya inna lillah. Semuanya kepunyaan Allah. Dan pada saatnya Allah akan meminta kita kembali. Meminta keluarga kita, meminta nyawa kita, meminta mungkin tadi pekerjaan atau harta segala macam, Insya Allah ya. Nah, istilah kemudian ketika kita keluarkan kalimat ini, itulah yang sangat-sangat disunahkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Jadi mohon jangan kaget ya kalau tiba-tiba ada orang yang mengucap kalimat ini padahal berita, aduh, handphone saya hilang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Itu benar kalimat itu. Ya, mungkin kitanya aja yang belum lazim ya. Kita biasanya lazimnya kalau dengar ada seorang yang meninggal baru keluar kalimat ini. Padahal sesuatu yang kita miliki lalu kemudian kehilangan, ini adalah kalimat yang pas. Semuanya milik Allah. Dan kepada Allah juga lah kita kembali. Dan ini adalah salah satu indikator kesabaran ya, yang digambarkan di surah Al-Baqarah ayat 156 ini. Baik. Ya. Dan yang ketiga, tadi yang pertama adalah kita ridho, yang kedua kita bersabar, yang ketiga kita mencoba menggali hikmah dari musibah yang terjadi ini. Ya. Nah, di sini luar biasa Rasulullah memberikan pesannya bagi kita semua. Tidaklah seorang muslim tertimpa musibah, termasuk tertusuk diri atau lebih dari itu. Tertusuk diri itu maknanya kecil ya. Musibah yang kecil sekali ya. Tapi kalau dia ridho dengan hal tersebut, Allah dengannya akan menghapus dosa. Masya Allah. Ya. Jadi ketika dia tertusuk duri atau lebih dari itu, lalu dia ridho dengan hal tersebut, musibah tadi, maka dengan ridhonya tadi Allah akan menghapus sebagian dari dosanya. Masya Allah. Jadi mohon lisan kita lebih ringan tadi ucapan innalillah ya. Dan tolong jauhi betul-betul kalimat-kalimat yang menunjukkan kita tidak ridho dengan kalimat sumpah serapah atau segala macam ya. Jadi kita lazimkan lisannya dengan tadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Bahkan sampai tertusuk duri pun ini kan musibah yang kecil, kita keluarkan lisan tadi. Insyaallah Allah kemudian akan menghapus bagian dari dosa kita dengan ucapan tadi ya, dengan ridhonya kita tadi. Kemudian juga ini Rasulullah juga menyampaikan bahwa orang-orang yang syahid itu ada 5 golongan. Orang-orang yang wafat mati syahid itu ada 5 golongan. Yang pertama, orang yang terkena wabah penyakit taun ya, atau pandemi saat ini. Jadi mereka yang kemudian sudah ikhtiar sebaik-baiknya lalu kemudian terkena dan sampai Allah kemudian wafatkan beliau ya. Ini wafatnya itu disebut dengan syuhada. Ya. Syuhada wabah kalau dalam bahasa fikih lanjutannya ya. Juga yang kedua, orang yang terkena penyakit perut, disentri, kolera dan sebagainya ya. Ini juga kalau dia ridho dengan penyakit ini sampai Allah cabut nyawanya, maka itu disebut dengan syuhada juga ya. Yang ketiga, orang yang tenggelam. Insyaallah ya. Ini saudara-saudara kita yang kemarin musibah jatuhnya pesawat Sriwijaya atau yang sebelum-sebelumnya mungkin juga ya. Atau ada kapal laut yang juga tenggelam, Masya Allah ya. Ini ketika mereka perjalanannya perjalanan yang bukan perjalanan maksiat ya, perjalanan dalam kerangka ibadah, Masya Allah mereka mungkin juga sudah banyak ikhtiar dalam perjalanan mereka, dan kemudian Allah wafatkan mereka dalam keadaan tenggelam, Masya Allah. Ini syuhada juga. Ya. Lalu orang yang tertimpa tembok atau bangunan, ini yang kemarin saudara-saudara kita mungkin yang ada di Sulawesi Barat ya, yang ada gempa, Masya Allah. Lagi kita sebagai syuhada. Dan yang kelima adalah orang yang wafat dalam perjuangan di jalan Allah. Yang nomor 5 ini yang paling lazim kita sebut dengan mati syahid. Ternyata ada mati syahid yang lain-lainnya. Ya. Tapi yang nomor 5 ini sering disebut dengan imamnya syahid. Ya. Penghulunya syahid ya dibanding yang lain-lainnya ya. Insya Allah.
Jadi ini. Jadi silakan kita bukan berarti kemudian kita menyengaja untuk terpapar ya, karena kita itu sama aja maju perang tidak pakai persenjataan, tidak pakai proteksi. Nah, itu sama sekali tidak di apa namanya ya, tercela orang yang maju perang tanpa perlindungan seperti demikian ya. Jadi yang sampai gara-gara tahun ini saya pengen wafat kena wabah taun gitu ya. Ya Allah. Lalu kemudian kita tinggalkan protokol kesehatan. Tidak seperti itu yang dimaksud ya. Masya Allah. Semua ini dimaksud, semua sudah ada ikhtiarnya. Ya. Jadi kita bahas tentang ikhtiar dan tawakal ya di bagian akhir nanti. Ya. Juga mereka yang kehilangan putra-putrinya dalam berbagai musibah yang ada. Nah, ini Rasul menyampaikan. Anak-anak kaum muslimin yang wafat itu akan masuk ke dalam surga. Mereka diasuh oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Sarah. Ya, istri Nabi Ibrahim, hingga mereka akan dikembalikan pada ibunya pada hari kiamat nanti. Masya Allah ya, luar biasa ya. Oke, berikutnya yang keempat, tetap ikhtiar, Masya Allah. Ini pelajaran besar yang kita dapat tadi dari kisahnya Abdurrahman bin Auf ya. Beliau dengan kompetensi yang terus dibawanya dari kota Mekah, walaupun beliau hijrahnya ke Madinah, tetap dengan kompetensi tadi berusaha ikhtiar sebaik-baiknya, dan Masya Allah Allah berikan kemudian kepadanya dan kepada sahabat-sahabat yang ikhtiar yang lainnya dengan warizkun karim ya, rezeki yang mulia yang bahkan lebih daripada yang sudah mereka kumpulkan waktu di negeri sebelumnya di Mekah ya. Masya Allah. Tetap ikhtiar intinya ya. Nah di sini jadi dengan kondisi pandemi ini kita seringkali mungkin mendengar dua kalimat, antar ikhtiar, yang satu tawakal. Tolong, ini bukan hal yang terpisah antara ikhtiar dengan tawakal. Ini satu hal yang menyatu, tidak bisa dipisahkan ya. Firman Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ya. Surah Ar-Ra'd. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya. Jadi di sini menunjukkan wajibnya ikhtiar. Ya, wajibnya ikhtiar. Ya. Dan Rasulullah melanjutkan menambahkan pesannya di sini, tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri dan bahaya bagi orang lain. Nah, kalau dalam hari-hari ini kita masih dilingkupi oleh suasana pandemi yang tidak jelas kapan selesainya, bahkan grafiknya terus meningkat, maka pesan Rasulullah ini luar biasa sekali. Ya, ulama, pihak yang berwenang sudah mengeluarkan tentang protokol kesehatan. Bahkan bukan lagi 3M ya, 5M. Apa itu tambahan yang 2M ya? Menjauhi kerumunan, sama apa lagi gitu? Mengurangi mobilitas. Mengurangi mobilitas ya, Masya Allah ya. Nah, jadi itu kan semua bagian dari ikhtiar ya. Jadi tidak pantas dan keliru orang yang mengatakan saya mau ikhtiar, tawakal aja lah. Itu tawakal yang salah ya. Karena di antara syarat sahnya tawakal adalah adanya ikhtiar. Ya. Jadi sekali lagi, di antara syarat sahnya tawakal adalah adanya ikhtiar yang optimal. Jadi itu yang benar. Kalau kemudian kita sudah ikhtiar ke masjid, kita sudah jaga jarak, kita menjauhi kerumunan, kemudian sudah pakai masker segala macam, lalu kemudian kok kita terpapar juga, itu baru ikhtiar yang sebenarnya di situ. Ya, tawakal yang sebenarnya itu disebut ya. Jadi kalau kemudian kita sembarangan ke sana kemari, kita tetap berkerumun tanpa protokol kesehatan, itu kemudian terpapar, saya udah tawakal. Itu tawakal yang salah tempat itu, bahkan keliru betul mengatakan demikian ya. Nah ini salah satu contoh kemudian berikutnya. Ketika terjadi wabah penyakit di Syams, ya, wabah taun ya, di zamannya Umar, Rasulullah sudah wafat, zamannya Umar menjadi khalifah. Ya beliau kebetulan dalam perjalanan menuju ke arah negeri Syams tadi. Dan begitu mendengar terjadi wabah tadi, beliau segera menjauh dari negeri tersebut. Ya. Lalu ada yang bertanya pada beliau, apakah kamu hendak lari dari takdir Allah? Ya. Karena sudah terkena kabar begitu banyak masyarakat negeri Syam yang terpapar oleh wabah taun ketika itu. Nah, ini ada sahabat yang bertanya, apakah engkau hendak lari dari takdir Allah? Maksudnya, tahun itu sudah ada alamatnya gitu ya. Kalau kena, ya kena. Kalau enggak, ya enggak gitu ya. Apa jawaban Umar? Iya, iya. Aku lari dari takdir Allah untuk menuju kepada takdir Allah yang lain. Masya Allah. Ya, tafukun alaih. Luar biasa jawaban Umar. Menunjukkan beliau berikhtiar terhadap hal yang tadi. Lari dari takdir Allah untuk menuju takdir Allah yang lain. Ya. Nah sekarang di antara ikhtiar kita, kalau berhadapan dengan pandemi yaitu vaksinasi. Ya. Ini oleh lembaga yang berwenang, ulama, MUI, mereka sudah
dengan ilmu yang mereka miliki, dengan kompetensi yang mereka miliki, sudah memutuskan bahwa ini aman dan halal buat kita pakai untuk diri kita. Ya. Jadi ya mohon kita legowo dengan hal ini. Memang terus terang ini masalah yang paling berat di masyarakat yang ada adalah tingkat kepercayaan yang rendah terhadap hal-hal seperti ini. Itu masalahnya. Ya. Terus sekali lagi kita selamatkan, kita tempuh. Tenaga kesehatan, berikutnya mereka yang usia manula, ya. Mungkin buat kita yang umum Maret lah paling cepat katanya ya, walau alam. Ya. Tapi lagi ini bagian dari ikhtiar yang wajib kita tempuh. Dan kalau kemudian dengan ikhtiar ini kita menyebut saya sudah tawakal, itu tawakal yang betul, ya, karena kita sudah ikhtiar yang optimalnya. Ya. Nah, yang terakhir, yang kelima, kita memperbanyak zikir, doa, dan taubat. Bagaimana penjelasannya tentang zikir, doa, dan taubat ini? Ya, inilah ya. Zikir itu akan menenteramkan hati orang yang sedang gelisah atau stres. Nah, ini firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Surah Ar-Ra'd, ya. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya mengingat Allah hati menjadi tentram. Terus terang kita jadi parno ya di hari-hari kayak gini ya. Melihat ada kawan kita batuk, wah udah langsung kita parno segala macam. Melihat ada kawan kita menginformasikan badannya sudah agak demam, kita jadi agak parno lagi ya, masya Allah ya. Sudahlah, yang paling gampang buat kita segera kita zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, zikirnya seperti apa? Nah, ini zikir yang sangat dianjurkan, misalnya bacaan istighfar, astagfirullahaladzim. Ya, ini zikir yang sangat dianjurkan. Ya. Sabda Nabi SAW, barang siapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah akan memberinya jalan keluar bagi kesempitannya. Ya. Jalan keluar bagi kesempitannya. Ya, terserah kita dalam kesempitan saat ini, ya, nggak bebas ke sana kemari. Dulu kan, wah kita enak betul kumpul dengan teman-teman, berdekatan, itu enak betul. Sekarang sempit gini, kita dibatasi dengan banyak macam protokol ya. Dan akan membebaskannya dari kesedihan. Ya, kita terus terang sedih betul, sahabat-sahabat dekat yang kita kenal. Ya. Belum lama saya bincang-bincang dengan dia, dapat kabar dia sudah wafat, masya Allah. Belum lama dia masih update status di Facebook, di medsos. Mohon doanya, saya sekeluarga isolasi mandiri ya, atau saya di opnam ya karena COVID ya. Tiba-tiba beberapa hari nggak dapat update status dari yang bersangkutan, tiba-tiba dapat kabar dari yang lain, beliau sudah wafat di mana Allah Subhanahu Wa Taala, masya Allah ya. Itu kesedihan-kesedihan yang beruntun ini di waktu-waktu terakhir ini ya. Dan juga Allah akan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya ya. Masya Allah, begitu banyak hari-hari ini mereka yang perusahaannya kolaps, kemudian harus terpaksa harus di PHK dari pekerjaannya ya. Masya Allah ya. Nah ini Rasulullah menyampaikan pada kita. Barang siapa yang senantiasa istighfar, Allah memberi jalan keluar bagi kesempitannya, membebaskannya dari kesedihan dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya. Jadi mari kita lazimkan dengan kalimat ini. Ini mungkin salah satu rahasia kenapa Rasulullah minimal istighfar itu 70 kali sehari. Atau ada yang bilang juga 100 kali sehari ya. Nah, ini. Jadi bukan hanya sekedar urusan dosa, tapi urusan yang seperti ini juga yang lainnya ini. Ya, insyaallah ya. Dan juga Rasulullah mengajarkan doa bagi mereka yang tertimpa musibah saat ini. Ini doanya, Allahumma ajirni fi musibati wa ahlif li khairan minha. Ya. Dalam bahasa Indonesianya, ya Allah berikanlah pahala dalam musibahku ini, karena kita ridho dengan musibah ini, dan berikanlah ganti bagiku yang lebih baik darinya. Ya, kita kehilangan saudara, atau kalau yang sekarang buat personal kehilangan penciuman, kehilangan rasa gitu ya. Masya Allah, itu kan sudah musibah yang Allah berikan pada kita. Ya, kehilangan pekerjaan, kehilangan tempat tinggal ini. Kita doa ini yang Rasulullah sangat-sangat sarankan. Ya, selain tadi istighfar tadi ya. Masya Allah. Nah, itu zikir, doa dan juga taubat. Nah, ini Allah berfirman. Ya, surah Asy-Syura, dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah maafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Ya. Dan sabda Nabi SAW, setiap anak Adam memiliki kesalahan. Setiap anak Adam memiliki kesalahan atau dosa, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat. Ya, insya Allah. Ya, ini dapat
kabar dari cerita kawan-kawan yang di Kalimantan Selatan, ini banjir terbesar dalam 20 tahun terakhir yang mereka sempat alami. Nah, ini belum pernah terjadi sebelumnya kayak gini. Kalimantan Selatan kalau mereka ceritakan itu kan memang sungainya besar-besar dan banyak rawa. Tapi ketika kemudian hutan dan rawa yang ada dialihfungsikan untuk hal-hal yang lain, itulah kemudian daya serap rawa-rawa tadi menghilang. Itulah ketika ada hujan besar, ada air yang lebih kapasitas seperti biasanya, sungai dan rawa tidak lagi bisa menampung. Nah, itu akhirnya meluap ke wilayah-wilayah pemukiman yang terjadi hari-hari. Jadi sebenarnya tidak bisa disalahkan curah hujan. Ya, nggak boleh menyalahkan curah hujan yang tinggi itu ya. Karena tadi ada bagian dari alam ini yang tidak seimbang, yang kita rubah peruntukannya. Ya. Ada kesalahan di kita di sini, perbuatan tanganmu sendiri. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat tadi, ya, insyaallah. Dan ini bagian akhir tentang rukun taubat, ada paling tidak 3. Yang pertama menyelesaikan dosa yang telah dikerjakan, kedua berhenti dari perbuatan dosa itu, dan yang ketiga berazam bertekad kuat tidak akan mengulangi dosanya lagi di masa yang akan datang. Dan yang keempat, jika dosanya menyangkut hubungan antar manusia, misalnya belum bayar hutang, pernah menggunjing orang lain, menyakiti perasaan orang lain, maka rukun taubat ditambah 1 lagi, yaitu selesaikan urusan dengan sesama manusia tadi dan meminta maaf kepada yang bersangkutan, ya, jika beliau masih ada atau kepada ahli warisnya. Ya. Baik, alhamdulillah, masya Allah, maaf sudah lebih dari waktu yang dialokasikan. Ya. Demikian insya Allah untuk bahasan kita kesempatan baik. Semoga menjadi bekal buat kita untuk punya sikap mental pemenang berhadapan dengan musibah ini. Demikian jazakumullah khairan katsir. Saya kembalikan kepada moderator kita Ustaz Tommy. Falyatafadhal mashkuran. Alhamdulillah, jazakallah khair kepada Ustaz Afud. Ini sayang sekali ya karena kita limitnya sampai 13.30 dan teman-teman juga kayaknya mungkin ada pekerjaan lain, jadi kita nggak ada tanya jawab nih kayaknya nih ya. Gimana nih panitia? Pak Dian? Ya, tawarkan aja mungkin ada 1-2 gitu. Oh ya, boleh. Silakan teman-teman. Kita kasih 1 aja lah ya. Ya boleh. Mungkin nanti bagi teman-teman yang mau follow up dan diskusi atau berbagi, silakan nanti bisa japri ya ke nomor saya. Ya, silakan, insya Allah saya follow up nomor saya. Siap. Nah, itu ada nomor Pak Ustadz di chat room, silakan di save, nanti bisa diskusi apa japri. Baik Ustaz Tommy, kalau memang tidak ada ya sudah, nggak apa-apa, ditutup aja. Baik, teman-teman sekalian, karena waktu udah lewat, alhamdulillah kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Insya Allah nanti akan diinfokan lagi kajian-kajian berikutnya via online selama masih pandemi ini. Mari kita akhirnya membaca doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, jazakumullahu khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Afud. Terima kasih semua teman-teman yang telah hadir. Terima kasih Pak Tommy. Terima kasih Pak.